Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal musyarikun al-kiram, muta'allimul lughatil arabiyyah wa muhibbuha, aqulu lakum jami'an ahlan wa sahlan fi akademiyatil lughatil arabiyyah aw nusammiha ABA. Sahabat ABA sekalian, alhamdulillah hari ini kita telah sampai ke Al-Wahdah As-Salisah, unit ketiga yang bertemakan tentang as-sakan, yaitu tempat tinggal. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu menjaga niat ikhlas kita dalam belajar bahasa Arab, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk memahami bahasa Arab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Sahabat ABA sekalian, pada Al-Wahdah As-Salisah, unit yang ketiga ini, kita telah mempelajari, yang pertama kita telah pelajari adalah tentang aina taskunu, itu kalimatnya, yaitu bagaimana percakapan antara Ahmad dan Hasan, bercakap-cakap, menanyakan tempat tinggal, kemudian apakah tempat tinggalnya di dekat kampus atau di dekat bandara, kemudian apakah dia tinggal di apartemen ataukah di rumah benar. Kemudian pada hiwar yang kedua, kita belajar tentang al-mustajir dan al-muajir, sang penyewa dan yang menyewakan. Bagaimana cara orang dengan berbahasa Arab, dia mencari syaqqah atau apartemen, dia bertanya kam ghurfatan fi syaqqah, berapa kamar ada di dalam apartemen, fi ayyi daurin asyaqqah, di lantai berapa apartemennya, dan seterusnya. Kemudian pada hiwar yang ketiga, kita juga belajar tentang bagaimana orang menginginkan perabotan atau alat-alat yang ada di dalam rumah. Misalnya, uridu ba'dal asas, saya ingin beberapa furniture. Furniturnya apa saja? Misalnya dia ingin mada turidu di ghurfatin naum, apa yang kamu inginkan untuk tempat tidur? Uridu sariron wasitaroh. Nah, misalnya seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang terdapat daripada hiwar al-awwal, hiwar asani, dan hiwar asalis ini. Mari kita mulai untuk menjawab as-soal. Yang pertama adalah al-wahdah as-salisah, as-sakan, ad-dars, asalis wa isyrin. At-tarakibu an-nahwiyah. At-tarakibu an-nahwiyah, yaitu susunan kalimat dengan gramatikalnya. Susunan kalimat dalam gramatikal bahasa Arab. At-tarakib itu susunan, an-nahwiyah itu gramatikal. Ya, susunan-susunan kalimat dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kita akan belajar bagaimana membuat kalimat dalam bahasa Arab, tentunya dengan contoh dari hiwar-hiwar yang telah kita pelajari. Mari kita dengarkan. الوحدة الثالثة السكن. الدرس 23. التراكيب النحوية. التدريب الأول. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. At-tadribul awal, latihan yang pertama, tabaduli su'al wal jawab, saling bertanya dan menjawab ma'azamilik, dengan rekanmu atau dengan kawanmu, kama fil misal, sebagaimana yang dicontohkan berikut ini. Marilah kita simak. المثال: هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. Pada contoh berikut ini, al-misal contohnya,
At-thalib, to di sini maksudnya adalah tolib atau pembelajar. Siswa yang pertama berkata, hal taskunu fi baitin? Apakah kamu tinggal di rumah? Karena di sini gambarnya rumah, ya. Bait itu rumah, bait itu rumah. Maka siswa yang pertama atau thalibul awal bertanya, hal taskunu fi baitin? At-thalib asani, atau siswa yang kedua dia menjawab, na'am, askunu fi baitin. Nah, jadi untuk 4 gambar ini kita akan mencobanya. Apa yang kita rubah? Yang kita rubah hanyalah kata keterangan tempat. Di sini sebagaimana digambar, ini gambar sebuah rumah, dan rumah itu adalah bahasa Arabnya adalah bait, maka yang kita rubah adalah bait. Ini juga bait. Hal taskunu fi baitin? Kita menjawabnya, na'am, askunu fi baitin. Nah, seperti itu. Baik, kita akan dengarkan lagi, dan silakan sahabat Abah sekalian untuk mendengarkan dan menirukannya. Kita mulai berikutnya tentang syaqqah, yaitu apartemen. التدريب. هل تسكن في شقة؟ نعم، أسكن في شقة. Bisa dipahami ya sahabat Abah sekalian, isinya adalah hal taskunu fi syaqqah? Apakah kamu tinggal di syaqqah? Yang diganti adalah bait dengan syaqqah. Ini bait rumah dan syaqqah ini apartemen. Hal taskunu fi syaqqah? Dijawab, na'am, askunu fi syaqqah. Ya, saya tinggal di apartemen. Mari kita lanjutkan. Hayul Jami'ah, area kampus. هل تسكن في حي الجامعة؟ نعم، أسكن في حي الجامعة. Fahimtum, sahabat Abah sekalian? Hal taskunu fi hayul jami'ah? Apakah kamu tinggal di area kampus? Naam, askunu fi hayil jami'ah. Ya, saya tinggal di area kampus. Berikutnya adalah hayul mator atau area bandara, distrik bandara. Nastamir, kita lanjutkan. هل تسكن في حي المطار؟ نعم، أسكن في حي المطار. Berikutnya adalah bait. هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. Baik sahabat Abah sekalian, ini adalah at-tadrib al-awwal. Hal taskunu fi bait? Na'am askunu fi bait. Ini bisa kita rubah kalau kita menggunakannya dengan bahasa Arab dan sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya, hal taskunu fi Cibubur? Na'am askunu fi Cibubur. Hal taskunu fi Depok? Na'am askunu fi Depok. Hal taskunu fi Bogor? Na'am askunu fi Bogor. Begitulah untuk tadrib al-awwal, latihan yang pertama. Kita masuk ke tadrib yang berikutnya. Sahabat Abah sekalian, kita masuk ke at-tadrib asani, latihan yang kedua. Hati jumalan kama fil misal. Berikanlah kalimat sebagaimana yang dicontohkan. Contohnya apa? Al-misal, contohnya, uridu syaqqatan min fadlik. Saya menginginkan apartemen, atau saya menginginkan sebuah apartemen jika berkenan. Atau min fadlik tidak usah diartikan, tidak apa-apa. Sebagaimana yang kami sampaikan pada hiwar atau pertemuan sebelumnya, bahwasanya min fadlik ini adalah kalimat tambahan untuk kita berbicara kepada orang yang kita hormati, atau orang yang baru kita temui. Uridu syaqqatan min fadlik. Bisa juga kita artikan, permisi, saya mau sebuah apartemen.
Ini gambar apartemen, syaqqah, maka di sini syaqqah apartemen. Untuk berikutnya nanti adalah salajah kulkas misalnya. Maka kata syaqqah atau apartemen ini kita ganti dengan kalimat salajah atau kulkas. Tayyib, nastami hadal as-saut. Mari kita dengarkan audio ini. التدريب الثاني. هات جملا كما في المثال. At-tadribu tsani, yaitu latihan yang kedua. Hati jumalan kama fil misal. Berikanlah atau datangkanlah kalimat kama fil misal, sebagaimana yang dicontohkan. المثال: أريد شقة من فضلك. Al-misal, contohnya adalah uridu syaqqatan min fadlik. Uridu, saya mau, syaqqatan, seperti yang digambar, ini adalah apartemen, min fadlik. Min fadlik, kalau seperti yang kita terangkan pada hiwar sebelumnya, yaitu kalimat tambahan yang kita gunakan untuk berbicara kepada orang yang kita hargai atau kita hormati, ya. Baik, min fadlik bisa juga diartikan sebagai permisi. Uridu syaqqatan min fadlik. Permisi, saya mau sebuah apartemen. Pada tadrib kedua ini, kita akan belajar mengganti syaqqah apartemen ini nanti dengan kalimat salajah, kulkas, sajadah, karpet atau permadani. Bahasa kita sajadah itu adalah untuk sholat. Kalau di Arab Saudi, sajadah itu karpet atau permadani. Kemudian kita juga akan mengganti kalimat syaqqahnya menjadi sitaroh. Sitaroh itu adalah korden, ya, atau tabir penutup jendela. Mir'at, mir'ah. Apa itu mir'ah? Yaitu cermin. Arikah, arikah. Apa itu arikah? Arikah adalah sofa, ya, atau tempat duduk. Mari kita coba. التدريب: أريد ثلاجة من فضلك. Baik, saya mau kulkas. أريد سجادة من فضلك. Saya mau sajadah atau karpet. أريد ستارة من فضلك. Saya mau korden. أريد مرآة من فضلك. Saya mau sebuah cermin. أريد أريكة من فضلك. Saya mau sebuah sofa. Sahabat Aba sekalian, setelah ini silakan sahabat Aba mengikuti apa yang disampaikan oleh native speaker kita pada audio berikut ini. Salajah, kulkas, sajadah, karpet atau permadani, sitaroh, korden atau tabir penutup jendela, mir'ah, cermin, arikah, sofa atau tempat duduk. Nanti native speaker kita akan mengatakan uridu salajah min fadlik. Silakan sahabat Aba mengikuti. Dan begitu juga seterusnya hingga kalimat arikah. Tayyib, nabda. التدريب: أريد ثلاجة من فضلك. أريد سجادة من فضلك. أريد ستارة من فضلك. أريد مرآة من فضلك. أريد أريكة من فضلك. Mumtaz. Baiklah, kita lanjut ke tadrib berikutnya. التدريب الثالث. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. At-tadribu salis, latihan yang ketiga. Tabaduli soal wal jawab, saling bertukar soal atau saling bertanya jawab
milik, bersama rekanmu atau bersama kawanmu. Kama fil misal, sebagaimana yang dicontohkan. Seperti yang saya tadi sampaikan, to' wahid atau to' satu ini adalah tolib al-awal, siswa pertama, atau tolib asani adalah siswa kedua. المثال: هل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. Contohnya adalah, tolib pertama mengatakan, hal taskunu fi bait, gambar pertama adalah rumah, jadi bait. Hal taskunu fi bait, apakah kamu tinggal di rumah? Kemudian dijawab oleh tolib yang kedua, siswa yang kedua, la askunu fi syaqqah. Tidak, saya tinggal di syaqqah, apartemen. Karena gambar kedua apartemen. Jadi gambar pertama untuk menanyakan kamu tinggal di mana, dan gambar kedua untuk menjawab, tidak, saya tidak tinggal di gambar yang pertama, tapi saya tinggal di gambar yang kedua, yaitu syaqqah. Sahabat Abbas sekalian, setelah ini marilah kita ikuti bagaimana native speaker kita menyampaikan dalam audionya. Sambil kita memahami apa ini syaqqah, apa ini bait, apartemen, rumah, Makkah, insya Allah kita paham ini kota Makkah, Madinah, kota Madinah, Hayyul Jami'ah, yaitu area kampus atau distrik kampus, Hayyul Mator, yaitu area bandara atau distrik bandara. التدريب: هل تسكن في شقة؟ لا، أسكن في بيت. هل تسكن في حي الجامعة؟ لا، أسكن في حي المطار. هل تسكن في مكة؟ لا، أسكن في المدينة. هل تسكن في المدينة؟ لا، أسكن في مكة. Mumtaz, barakallahu fikum. Sahabat Abbas sekalian, terima kasih Anda sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh native speaker kita pada audio ini. Mari kita lanjut kepada latihan berikutnya. التدريب الرابع: تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. Latihan keempat, silakan saling bertanya jawab dengan rekanmu seperti yang dicontohkan. المثال: ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد ستارة. Contohnya adalah mada turidu, apa mada turidu yang kamu inginkan, li ghurfatin naum. Li ini adalah untuk, ghurfatin naum ini adalah nama keterangan tempatnya. Di sini ada gambar ghurfatin naum atau kamar tidur. Yang pertama kalimatnya ghurfatin naum untuk keterangan nama tempatnya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah tolib yang kedua menjawab uridu sitaroh. Saya ingin korden. Ya, korden. Saya ingin korden. Di sini adalah sitaroh korden. Jadi yang kata pertama ini adalah untuk menjawab yang tolib al-awal, dan yang kata kedua, kata benda ini adalah untuk tolib asani. Mari kita dengarkan dan kita ikuti. Al-matbakh ini adalah dapur. Salajah artinya kulkas. Hammam kamar mandi. Sakhonan alat pemanas air di kamar mandi. Ghurfatul julus ruang tamu. Arikah sofa. Ghurfatun naum kamar tidur. Sariron dipan atau kasur. Ghurfatul julus ruang tamu.
Sajadah, karpet. Al-matbakh, dapur. Furnan, kompor. Mari kita mulai. التدريب. ماذا تريد للمطبخ؟ أريد ثلاجة. ماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد سجادة. ماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا. Masya Allah, tabarakallah, sahabat Abah sekalian. Baiklah, Anda telah belajar pola kata dalam bahasa Arab atau uslubul Arabiyyah. Di sini saya ulangi, madza turidu li ghurfatin naum. Apa yang kamu inginkan untuk tempat tidur, ya. Anda juga bisa mengatakan madza turidu lis sayyarah. Apa yang kamu inginkan untuk di mobil? Kemudian Anda bisa menjawab uridu apa misalnya. Seperti itu. Baik, mari kita lanjutkan ke tadrib berikutnya. التدريب الخامس. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. Latihan yang kelima, tabaduli soal wal jawab, saling bertanya jawab ma'azamilik, dengan rekanmu, kama fil misal, sebagaimana yang dicontohkan. Al-misal, contohnya, di sini dicontohkan Thalib al-awwal, kemudian dijawab oleh Thalib as-sani, kemudian Thalib al-awwal lagi, kemudian Thalib as-sani lagi. Kam ghurfatan fi syaqqah, berapa jumlah kamar di dalam apartemen? Dijawabnya adalah fi syaqqati khamsu ghuraf. Di dalam apartemen terdapat 5 kamar. Bertanya lagi, fi ayyi daurin asyaqqah, di lantai berapa apartemen? Fi dauril khamis, di lantai yang kelima. Bedakan antara khamsu, 5 kamar, khamsu ghuraf, dan al-khamis yang kelima. Fit dauril khamis, di lantai yang kelima. Kita akan mengganti khamsu ghuraf, kemudian kita juga akan mengganti ad-dauru al-khamis. Ya, berapa jumlah kamar dan lantai keberapanya. Baik, mari kita simak. المثال. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف. في أي دور الشقة؟ في الدور الخامس. Baik, itu contohnya. Sekarang kita akan masuk ke tadrib dengan menggunakan ini. Arba'u ghuraf, arba' 4, ghuraf kamar, 4 kamar. Ad-daurur rabi, lantai keempat. Bedakan antara arba dan ar-rabi. Salasu ghuraf, 3 kamar. Ad-dauru asalis, lantai yang ketiga. Bedakan antara salas dan asalis. Khamsu ghuraf, 5 kamar. Ad-dauru as-sani, lantai yang kedua. Arba'u ghuraf, 4 kamar. Ad-daurul awwal, lantai yang pertama. Mari kita coba untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh native speaker kita.
di audio berikut ini. التدريب. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 4 غرف. في أي دور الشقة؟ في الدور الرابع. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 3 غرف. في أي دور الشقة؟ في الدور الثالث. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف. في أي دور الشقة؟ في الدور الثاني. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 4 غرف. في أي دور الشقة؟ في الدور الأول. Masya Allah, tabarakallah. Anda baru saja menyelesaikan at-tadrib al-khamis, yaitu latihan yang kelima. Semoga dengan ini Anda semakin banyak pemendaharaannya tentang kosakata atau pola kata uslubul arabiyah dalam bahasa Arab. Mari sahabat Abbas sekalian, kita lanjutkan at-tadrib yang keenam. التدريب السادس. هات جملا كما في المثالين. At-tadrib asadis. Latihan yang keenam. Hati jumalan kama fil misalain. Berikan kalimat kama fil misalain sebagaimana yang dicontohkan pada dua contoh berikut ini. Di sini ada al-misalul awal. Contoh yang pertama adalah ladaina syaqqah jamilah. Perhatikan, ini gambarnya adalah syaqqah, ini syaqqah, dan ini syaqqah apartemen. Ladaina, kita sudah pernah belajar, artinya yaitu kami memiliki. Ladaina syaqqah jamilah. Jamilah itu artinya bagus atau indah. Ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah syaqqah itu adalah mu'annas. Kita sudah belajar apa itu mu'annas, yaitu suatu kata benda yang menunjukkan bahwasanya gender dia adalah feminin atau perempuan, atau kalimat tersebut dianggap perempuan. Kemudian jamilah, maka di sini juga harus katanya sesuai dengan kata syaqqah. Syaqqah jamilah, ya, apartemen yang bagus. Pada yang misal yang kedua, di sini adalah ladaina, kami memiliki bait. Nah, ini dia perbedaannya. Di sini syaqqah muannas, di sini bait mudzakkar. Tidak ada tak marbutohnya. Adanya ini tak maftuhah, ya, atau selain tak marbutoh. Maka ini disebut dengan mudzakkar. Apa definisi dari mudzakkar? Yaitu suatu kata benda yang menunjukkan gendernya dia adalah maskulin atau laki-laki, atau dianggap laki-laki. Maka perhatikan pada kata berikutnya, yaitu jamilun. Berbeda dengan sebelumnya di syaqqah, yaitu jamilatun. Syaqqatun jamilatun atau syaqqah jamilah. Sedangkan ini adalah ladaina baitun jamilun. Ya, bait jamil. Nah, tidak ada tak marbutohnya karena dia adalah mudzakkar. Maka hati-hati, nanti kita akan ketemu dengan asas. Asas ini apakah jamil atau jamilah? Arikah jamil atau jamilah? Furnun jamil atau jamilah? Sajadah jamil atau jamilah? Sakhon jamil atau jamilah? Gurfah jamil atau jamilah?
Mari kita simak. المثال الأول: لدينا شقة جميلة. المثال الثاني: لدينا بيت جميل. Baik sahabat-sahabat sekalian, itulah di misal al-awwal dan di misal asani. Sekali lagi saya berpesan, hati-hati ya, asas ini memakainya jamil atau jamilah. Mari kita ikuti audio berikut ini. التدريب: لدينا أثاث جميل. لدينا أريكة جميلة. لدينا فرن جميل. لدينا سجادة جميلة. لدينا سخان جميل. لدينا غرفة جميلة. Thayyib, barakallahu fikum. Kita telah menyelesaikan at-tadrib as-sadis atau latihan yang ke-6. Sahabat Abah sekalian, demikian tadi kita telah melakukan tadrib ya atau latihan menjawab soal, memahami pola kata dalam bahasa Arab. Semoga dengan ini dapat menambah pembendaharaan atau khazanah dari ilmu bahasa Arab kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum syukran jami'an ala husni ihtimamikum wa husni musyarakatikum. Naltaqi bikum maratan ukhra fi liqa'il qadim biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.